Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Andi Ahmad Zakwan Ramadan, dengan NIM 2400485. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas apa itu kolom. Jadi langsung aja ya teman-teman. Nah, pengertian kolom sendiri, kolom itu adalah elemen struktur yang posisinya vertikal atau biasanya itu tegak dan berfungsi untuk menyalurkan beban dari atas ke bawah. Beban tersebut berasal dari lantai bangunan, dinding, atap, bahkan beban aktivitas manusia di dalam bangunan. Semua beban itu akhirnya diteruskan oleh kolom menuju pondasi. Contoh nyata kolom sendiri itu bisa dilihat di lapangan. Kolom bisa ditemukan di tiang rumah tinggal, tiang gedung sekolah atau kampus, tiang ruko, dan struktur gedung bertingkat. Contohnya pada rumah dua lantai, kolom di setiap sudut bangunan akan menahan beban lantai dua dan atap. Tanpa kolom yang kuat, bangunan bisa mengalami keruntuhan. Jadi, kalian kalau mau lihat kolom itu sebenarnya banyak sih. Di sekolah ada, di bangunan mall ada. Jadi kolom itu yang bentuknya itu datar kayak gini ya teman-teman. Jadi dia itu menumpang bagian atasnya bangunan. Nah, rumus dasar kolom itu dalam perhitungan sederhana, kolom dapat dianalisis menggunakan tegangan tekan atau bisa dilihat di sini rumusnya, yaitu ini sendiri itu mencari tegangan tekan itu dengan P yaitu beban aksial atau Newton dan A-nya itu luas penampang kolom. Nah, penjelasan sederhana lagi artinya semakin besar beban yang ditahan kolom, maka semakin besar tegangan yang terjadi. Dan semakin besar ukuran kolom, maka kemampuan menahannya juga semakin tinggi. Tulangan kolom itu di dalam kolom berbentuk Mohon maaf, di dalam kolom beton bertulang terdapat dua komponen utama. Yang pertama, tulangan utama yang dipasang secara vertikal, berfungsi menahan gaya tekan dan tarik, dan menjadi inti kekuatan kolom. Lalu yang kedua itu tulangan cincin atau biasa kita sebut dengan sengkang, yang dimana itu dipasang melingkar. Terus mengikat tulangan utama, mencegah tulangan utama melengkung dan menahan gaya geser. Kita lihat dulu ya contohnya teman-teman di sini. Kolom bentuk tulangan. Nih, bisa dilihat ya teman-teman. Kan ini kolom nih. Eh, kita zoom ya. Aduh, gimana ya teman-teman? Ini, kan ini kolom nih teman-teman. Nah, sengkang itu yang ininya teman-teman. Itu namanya sengkangnya begitu. Oke. Nah, langsung saja kita ke contoh laporan kita. Nah, yaitu menghitung perencanaan kolom. Hasil analisa gaya dalam yang dipakai untuk penulang balok dan kolom ada hasil perhitungan cross plus pergoyangan. Berikut ini adalah pembahasan perhitungan penulangan untuk kolom BE. Adapun untuk kolom AD, CF, DH, EI, dan FJ dapat dilihat pada lampiran 4. Bisa dilihat di sini. Lampiran 4 itu ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, data materialnya itu kita udah dapat sebelumnya gitu kan teman-teman. Ini kita datanya ngambil dari gedung C ya teman-teman. Di mana FC ini sudah kita hitung yaitu 25 MPa. Sambil kita sesuaiin juga ya teman-teman. Kolom. Nah, ini layarnya kita bagi dua dulu teman-teman. Nah, FC tinggal kita masukin di sininya udah 25. FY-nya juga kita masukin 400. B1-nya juga kita masukin di sini 0,85. Nah, B-nya ini juga kita masukin. Nah, lenturnya ini bisa dilihat 0,8. Dimana lentur kita masukin dan aksialnya kita masukin. Untuk perencanaan tulang selanjutnya dapat diketahui nilai-nilai rasio tulangan maksimum dan minimum sebagai berikut. Yang dimana P min itu bisa dilihat adalah nilai dari 1,4
dibagi nilai FY atau yang ini teman-teman, MPA-nya. Jadi dapat 0,0035. Lanjut, di mana PB sendiri kita cari di sini. PB. Bentar ya teman-teman, saya juga baru. Nah, pokoknya di sini aja langsung ya teman-teman. PB-nya itu bisa dilihat bahwa dari nilai 0,85 ini BI enggak, awalnya 0,85 ini tetap dari sananya, terus kita tambahin lagi nilai dari BI-nya ini, terus kita nambahin lagi dari nilai FC-nya, terus dibagi FY, dan ininya 600 di per 600 ditambah FY. Jadi kita masukin nilai-nilainya ini semua 0,85 kali 0,85 dikali 25 per 200, terus 600 per 600 plus 400, di mana hasilnya 0,027. Lanjut, di sini Pmax-nya bisa dilihat itu hasil dari FY dibagi 1,4. Jadi nilai tertingginya ya ada di 0,035. Tinggi kolom sendiri bisa dilihat di sini adalah 300 mm. Lebar kolom atau bisa dilihat di sini BW itu juga 300. Lapisan tulangan itu bisa dilihat cuma satu lapis. Nah, pokoknya ini juga kita lihat kalau dia ini 16 mm, sengkangnya juga 8, digging P-nya ini 400. Nah, di sini juga lapisan tulangan LP sama dengan 3 lapis dimasukin. Untuk mencari nilai D-nya ini, kalian masukin nilai LP-nya, terus kita masukin ini yang pokok, tulangan pokoknya. Terus di sini LP dikurang 1, dan sininya masukin 25 per 2. Ditambah nilai sama tulangan yang sengkangnya, teman-teman. Jadi di sini masukin datanya semua, jadi pokoknya 16. Ini ditambah 1 kurang 1. Iya, terus di sininya 25 per 2. Ditambah nilai sengkangnya di sini ada 40. Gitu, teman-teman. Sama dengan 56. Yang dimana D sama dengan H kurang D sama dengan 400 kurang 56 sama dengan 344. Nah, free body column BI pada lampiran L4 bisa dilihat di sini. Perhitungan tulang lentur tumbuhan EB ini bisa dilihat di sini. D atau H sama dengan 36 per 300 sama dengan 0,14. E-nya bisa lihat di sini itu adalah MU per PU sama dengan 44. Ini bisa dilihat 44572, sama bawahnya itu ini 306 6443 sama dengan 146741. Ini sebenarnya ada di sininya sih teman-teman, cuman punya saya agak susah nih dibelokin, teman-teman. Lanjut lagi, di sini Y-nya PU sama dengan yang sengkang yang BW itu yang ini, terus diituin H 0,85 FC, ada terus E per H yaitu di mana 303,6443 yang nilai ini, terus 100-nya ini dari sananya memang, terus 0,8300 ini dari nilai ininya teman-teman. Terus 400 sendiri dari nilai H-nya 85 dari sini, FC-nya masukin di sini didapat 0,37. 0,367 sama dengan 0,007 setelah dicari pada grafik file kolom terdapat R sama dengan 0. Jadi P sama dengan R, terus ini sama dengan 0, 1 sama dengan 0. Min-nya bisa dilihat di sini. Min sama dengan 0,35. Yang dimana itu lebih lebih kecil daripada P sama dengan 0,0203. Nah, P perlunya sendiri di sini adalah 0,0035.
Jadi luas tunggangan perlu itu AS sama dengan P dikali BW dikali H sama dengan 0,0035 dikali 300 dikali 400 sama dengan 420 mm persegi. Maka digunakan 3 ini logo ini per 16 sama dengan 603 mr per 2. Nah, kontrol lebar kolomnya bisa dilihat, ini rumusnya. Jumlah maksimal satu lapisnya dimasukin lagi nilai seperti tadi. Nah, terus dimasukin ke sini yang dimana hasilnya itu 0,688. Jadi hasilnya itu oke ya teman-teman. Lanjut di tampuan BE sendiri. Ini juga sama seperti tadi. Tinggal diikutin aja cara-caranya, rumusnya. Di rumus ini udah lengkap sih teman-teman. Tinggal kalian ikutin. Mau nyari nilai ini, mau nilai ini, itu ada semua teman-teman. Nih, paper lu-nya juga tadi bisa dilihat di sini ya teman-teman. Kayak ininya semuanya itu bisa dilihat di sini. Jadi kalau kalian mau nyari itu Excel ini tuh udah lengkap banget sih teman-teman. Begitu. Nah, terus perhitungan tengkangnya bisa dilihat. Kalau BE di atas dibagi menjadi 10 segmen sebagai berikut. Nih, 10 segmen ini sudah saya buat juga teman-teman, bisa dilihat. Nih, 0 sampai 0,35 itu U-nya segini. Sampai ke segmen ke 10 di mana 3,15 sampai 350. Buat geser beton atau VC dihitung sebagai berikut. VC-nya itu sama dengan 1/6 CBWD. Nah, jadi 1/6 ini 25.300 dikali 344 sama dengan 86.000 N sama dengan 86 kN. Menghitung jarak Smax-nya diambil dari nilai di bawah ini. Jika FU per ini sama dengan FC, maka nilai Smax ditentukan dengan rumus tool geser tak dihitung. Nah, lihat di sini rumusnya. Nah, terus di sini juga lihat kalau maka nilai Smax ditentukan dengan rumus. Ini rumusnya lagi. Nah, dari keduanya Smax di atas tidak boleh lebih besar dari ini. Nah, ini kan segini kan, berarti Smax yang terjadi itu 172 meter. Hitung lagi dari segmen 1, 2-nya itu, segmen 1 itu F2. Ini hasilnya Smax-nya itu 172 mm dan S perlunya itu 170. Di segmen 2 sendiri, ini yang 350 sampai 700 mm. Itu dihitung juga sama seperti tadi rumusnya dan didapatkan segini juga ya teman-teman, 170. Di sini lengkap. Jadi teman-teman tinggal masukin aja datanya di sini, antar dia itu langsung keubah sampai tulangan tengkangnya begitu teman-teman. Selebihnya mohon maaf dari saya kalau ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.